Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marleni. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Alhamdulillah nih, baik Bu Bapak. Kenapa Marleni? nih Pak? Apakah Ibu ada waktu luang sejenak Oh iya untuk iya Pak. Boleh boleh Pak. Apa sih yang hendak Bapak ceritakan Pak pada pertemuan kita? saya ingin menceritakan tentang kondisi sampah di sekolah kami, Bu. Jadi di sekolah kami itu saya lihat banyak sampah-sampah di dalam laci yang berserakan setelah anak-anak makan dan minum sehingga dibuang ke dalam laci. Sehingga membuat sarang penyakit dan tergenangnya air pada selokan-selokan. Benar juga itu Pak. Karena kalau sampah itu kalau berserakan di kelas jadi nggak nyaman Pak ya. Nah, karena kita kan di sini membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit ya untuk menceritakan permasalahan ini. Lantas fokus tujuan yang ingin. Fokusnya di sini saya ingin menerapkan atau menggerakkan supaya siswa-siswa di sini atau kawan-kawan sekelas supaya tergerak hatinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu dimulai dari diri kita sendiri sehingga apabila ada sampah di depan kita, maka kita langsung untuk mengambilnya. Oh iya, bagus itu Pak. Karena fokus Bapak, bagaimana mereka bisa memanage itu sampah itu harus ada di tempatnya, jangan sembarangan Pak ya. Jadi apa sih yang terpikirkan oleh Bapak itu solusinya itu? Solusi yang terpikir oleh saya adalah bagaimana sekolah menyediakan fasilitas tong sampah yang baik. Kemudian kita bagaimana menggerakkan uh, kawan-kawan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sehingga kita semua bebas dari sampah, baik sampah kecil maupun sampah besar. Kemudian yang saya pikirkan lagi adalah bagaimana merangkul kawan-kawan supaya memang benar-benar tergerak membuang sampah pada tempatnya. Iya, kalau enggak dari diri sendiri itu nggak akan semua. Kita aja orang lain diri sendiri aja Pak ya. Benar sekali itu Pak. Jadi yang menjadi ukuran solusi Bapak itu bagaimana itu? Ukuran solusi yang bisa saya ambil adalah dengan terciptanya kelas yang bersih, rapi, dan nyaman, dan lingkungan persekolah sekolah itu juga bebas dari sampah, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di kelas maupun di luar sekolah. Setelah kita introspeksi diri, baru kita rangkulkan ke kawan-kawan kita sehingga kita mengajak teman-teman yang lain Ya, untuk betul sekali. buang sampah pada tempatnya. Kalau tidak jangka waktu segera pun seperti seperti itu terus ya Pak ya, nggak akan berubah-berubah ya, anak-anak akan makan terus tanpa ada gerakan-gerakan sampah. Oke Pak, jadi siapa saja sih yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen Bapak ini? Komitmen yang saya ajak di sini adalah kawan-kawan satu kelas, yaitu kawan-kawan di dalam kelas. Kemudian baru saya coba sarankan kepada guru-guru supaya juga ikut dalam membuang sampah pada tempatnya. Kemudian baru kita ajak semua warga sekolah, baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Artinya kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian baru kita rangkul orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya dengan cara membuat slogan-slogan dan membuat tong sampah pada tempatnya. Itu Pak, betul sekali itu Pak. Kalau tidak ada rasa kerjasama, tanggung jawab bersama, apapun yang kita rencanakan itu tidak akan selesai. Oke Bapak, semoga sukses rencana Bapak, apapun yang ingin Bapak lakukan, apapun yang Ibu rencanakan, semoga terlaksana dengan baik ya Pak ya. Oke Bapak.
Iya Bu, terima kasih atas saran dan ide masukan dari Ibu. Mudah-mudahan saya bisa aplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Marleni dan pendengar dari tadi antara Pak Nazar dengan Bu Marleni. Jadi saya sebagai pengamat tadi melihat berarti di sini tentang budaya buang sampah, Bu ya. Nah, jadi di sini saya melihat kalau langkah-langkah model alur Tirta ini menyampaikan tujuannya. Jadi yang pertama. Maka si coach-nya yaitu tentu menyampaikan pembuka kepada si coaching supaya tersampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pertanyaan dalam Tirta tak terlepas daripada identitas. Coaching ini dia menjawab apa sih kut ini, tentu dia menggali potensi yang ada pada si coaching, maka di situ terjadilah pertanyaan-pertanyaan yang mendapatkan umpan balik yang mengarah pada si coaching. Memang setiap pertanyaan saya lihat, setiap pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik mengenai rencana coaching dalam menyelesaikan permasalahannya juga sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan sendiri oleh coaching, buat coaching untuk mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Itu yang saya lihat. Kemudian dari segi tanggung jawab saya lihat di mana si coach ini mengarahkan coaching membangun ke. Jadi sudah saya melihat si coach ini mengarahkan si coaching untuk membangun komitmen supaya membuat komitmen tersebut mandiri atau terarah seperti Tirta. Maka si pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi tentang tanggung jawab, umpan balik masalah menjalankan aksi rencana itu sudah bagus sekali. Jadi hasil daripada saya lihat tadi, alur Tirta yang diharapkan itu sangat-sangat relasi atau sangat-sangat bagus dan masuk semua pertanyaan antara coach dan menggali potensi si coach tersebut. Begitu menurut pengamatan saya, Bu Maleni dan Pak Nazar.